Ya, halo semuanya, welcome, selamat datang di Tiang Jauh, podcast bola untuk semua, dari bola adalah teman. I'm your host, Popo Kosen, bukan pandit, dan seperti biasa kita akan ngebahas atau mereview pertandingan Premier League minggu lalu, sekaligus mempreview pertandingan Premier League untuk weekend ini. Nah, memang hari ini ada midweek match ya, tapi itu nggak gue bahas karena nanti akan jadi nggak pas aja waktunya. Siapa tahu nontonnya masih besok-besok kan ya. Tapi langsung aja sekarang kita akan mereview pertandingan Premier League kemarin. Dan yang pertama adalah Manchester City melawan Arsenal yang berakhir dengan skor 0-0, yang kalau boleh dibilang sih sebenarnya lebih menguntungkan Arsenal sih kalau gue bilang. Nah, ini adalah pertemuan terakhir ya Arsenal dan Man City. Mereka baru akan ketemu lagi nanti pre-season musim depan. And menarik untuk dilihat ya, ada 9 pertandingan sisa, dan gue bilang sih musim ini lebih seru ya perebutan gelar juaranya. Walaupun nonton Arsenal jujur musim ini boring sih, lebih seru nonton Arsenal musim lalu, tau nggak? Kayak lebih flowing gitu. Kalau yang ini mereka lebih apa ya? Ini tuh kayak nonton Barcelona yang zaman Guardiola yang pertama kali nggak sih? Jadi mereka menguasai possession, terus diulang-ulang terus passage of play-nya, dan memang jadinya boring kalau ditonton gitu. Kurang lebih berhati-hati soalnya dibandingkan musim lalu. Yang menarik juga dari perebutan gelar juara Liga ini adalah karena di 9 musuh terakhir Man City, Arsenal, dan Liverpool itu rata-rata peringkat musuhnya di Liga peringkat berapa itu semuanya sama, men. Jadi City average current positionnya adalah 10, Arsenal juga 10, dan Liverpool 10,33. Tetapi Liverpool ya lebih unggul 2 poin kan dibandingkan kedua tim itu. Jadi ini seru banget sih gue bilang perebutan gelar juaranya. Saat ini bursa taruhan di Inggris juga pada menjagokan Liverpool yang peringkat pertama, disusul City, kemudian Arsenal. Nah, jadi nanti kita lihat aja siapa yang akan menjadi juara. Next ada Brighton yang dikalahkan Liverpool 2-1, sehingga Liverpool masih di pole position untuk perebutan juara. Dan Danny Welbeck itu kemarin ngegolin lagi, dan kemungkinan besar Danny Welbeck yang kontraknya habis akhir musim ini itu akan pindah ke klub lain untuk mendapatkan kesempatan bermain yang lebih tinggi. Dan jujur kalau gue lihat Welbeck kemarin itu emang dia walaupun udah umur 33 tahun ya, tetapi mainnya tuh masih bisa lari cepat gitu. Lawan back-back yang lebih muda itu masih harus bekerja keras untuk ngejar dia gitu. Jadi si Welbeck ini kemungkinan akan pindah sih, karena kalau di Brighton dia akan terus jadi pemain yang jarang main, dan biasanya lu masih umur 33 gitu kan masih pengen banyak main kan. Kalau gue jadi Welbeck, gue akan pindah sih, mungkin ke yang butuh striker sehingga dia bisa sering main ya. Tapi nanti kita tunggu aja ya. Kemudian next ada Man United lawan Brentford 1-1, dan kalau sebagai fans MU yang bisa gue lihat jadi titik positif dari pertandingan ini adalah harus diakui kalau penampilan Andre Onana itu sudah membaik dibandingkan dengan awal musim. Gue bilang adaptasinya dia di Premier League udah cukup oke ya. Sekarang dia udah mulai salah satu pemeran utama di timnya Man United ini, salah satu yang bagus penampilannya. Menurut gue di penampilan lawan Brentford kemarin itu yang mainnya nilainya 7 itu si Onana sih, yang lainnya kayak di bawah itu. Jadi bagus lah. Cuman apa bedanya sama De Gea kalau gitu? Dulu waktu zaman De Gea juga player of the match-nya MU tuh ya si De Gea atau si kipernya. Jadi ya itu. Titik positifnya itu aja, titik buruknya ada banyak, men. Lindelof cedera, Martinez cedera lagi, Varane juga katanya cedera. Jadi sekarang gua nggak tahu back tengahnya MU tuh siapa. Johnny Evans katanya cedera juga. Jadi maybe si Maguire sama Luke Shaw masih cedera nggak sih? Ya makanya kayaknya center backnya itu sih Maguire sama Luke Shaw. Aduh, gua nggak ngerti lah, musim ini fix si Ten Hag nggak pernah dapet first team pairing buat center backnya dia sih. Itu aja sih kayaknya ya. Oh ini satu lagi deh, West Ham lawan Newcastle. Newcastle akhirnya menang sama West Ham 4-3. Ini pertandingan seru banget. Tapi yang menarik adalah si Calvin Phillips, man. Calvin Phillips itu gue masih ingat waktu di Leeds banyak yang pengen beli dan akhirnya dibeli sama City, dan di City dia nggak
nggak sering dapat kesempatan main karena Guardiola menganggap kalau Phillips ini tuh kurang bekerja keras ya, kegendutan lah, apalah, jarang latihan segala macam, tidak menjaga tubuhnya, dan akhirnya dipinjamkan ke West Ham. Dan di West Ham ini kemarin Phillips berantem sama supporternya West Ham, dia kayak ngancungin middle finger gitu kan ke supporternya West Ham, dan dia juga yang bikin West Ham jadi kalah. Jadi dia masuk ngantiin Michael Antonio dan dia langsung memberikan penalti untuk Newcastle. And then waktu lawan Harvey Barnes juga si Phillips ini ketinggalan larinya sehingga akhirnya Barnes berhasil ngegolin. Dan ya kasihan sih gue, jadi mungkin Phillips ini menyesal ya waktu itu meninggalkan Leeds United. Kalau dia tetap di Leeds kan kayaknya tetap keren ya, waktu itu dipanggil timnas, disebut-sebut salah satu gelandang bertahan terbaik. But no, kayak gitu men nasibnya sekarang. Ya masa depan nggak ada yang tahu ya. Udah itu aja. Tottenham Luton 2-1 biasa, Chelsea Burnley 2-2. Iya, Chelsea emang sering kalah atau kepleset ya lawan tim jelek. Jadi udahlah, reviewnya itu aja. And now kita akan membahas weekend ini. Bisa lo lihat jadwalnya di layar, and prediksi gue juga lo bisa lihat di situ. And partai pilihan Popo untuk weekend ini sudah jelas, yaitu hari Minggu ya, 7 April jam 9:30 malam ada Man United lawan Liverpool. Nah, Man United ini akan punya peran bersama dengan Tottenham ya untuk menentukan siapa juara Liga Inggris musim ini, karena MU masih ketemu Liverpool sama Arsenal, dua-duanya di Old Trafford, dan Tottenham masih ketemu tiga-tiganya, ketemu Arsenal, ketemu Liverpool, dan ketemu Man City. Nah, jadi kayaknya dua tim ini akan menjadi kunci sih dari siapa juara Liga Inggris musim ini. Udah itu aja partai pilihan Poponya, yang lain ya lu tonton tim favorit lu aja. And gitu dulu ya untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa subscribe, like juga, and share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman dan juga senang ngomongin bola. Oke? Di sini Popo Kusen, thank you for watching and I'll see you and I see ya.